warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, selamat sore. Sore. Oke, jadi kita dari kelompok 6 untuk mengerjakan tugas PKO ini kita membuat makan modifikasi yang bernama Brozarella. Apa sih itu Brozarella? Nanti kalian akan tahu di slide selanjutnya. Oke, ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri akan harus bilang dari absen 10. Saya Dewi dari Sorika, absen 8. Saya Rachel Adelia, absen 33. Saya Nemo Fafiana, saya Nadia dari Muhammadiyah, absen 20. Saya Reza Zara, absen 32. Oke, karena sudah lihat dari sini, sebentar. Karena di sini kan sudah lihat ya, itu tuh kayak apa sih cabai-cabai gitu, terus kayak ada buntut tuh sebenarnya apa gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ini gambar apa, itu adalah gambar combro ya. Kalian udah pernah makan combro belum? Sudah. Ada sudah, ada yang belum. Kalau sudah testimoninya gimana sih sebelum dimodifikasi? Rasa combro itu gimana? Enak ya. Terus yang mungkin bagi anak-anak muda itu kayak apa sih combro? Belum ada yang tahu gitu ya. Nah di sini kita akan bahas lebih lanjut. Yuk, slide selanjutnya. Nah masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Dana. Silakan Dana. Combro adalah makanan tradisional berbahan singkong dengan isian oncom atau biasanya juga isinya tempe. Untuk menyesuaikan selera masyarakat modern, combro kami kembangkan menjadi combro mozzarella dengan tambahan keju agar lebih menarik dan sesuai tren kuliner terkini. Inovasi ini membuat combro memiliki cita rasa baru sekaligus meningkatkan nilai jual dan peluang usaha. Nah, seperti itu ya latar belakangnya. Lanjut. Bagi teman-teman yang penasaran, yang tadi belum nyobain combro, bisa banget resepnya kita di Recook ya. Berikut adalah alat bahan yang akan dijelaskan oleh Naila. Baik, selanjutnya beralat, yaitu terdiri dari pisau, papan potong atau talenan, kain sobek, wadah baskom, parutan, cobek terpulutan, kompor dan gas. Untuk bahannya itu ada minyak goreng, mozzarella, gula jawa, singkong, kelapa parut, bawang putih, bawang merah, cabai merah, tempe atau bisa juga oncom, gurita basah dan ketumbar. Oke, seperti itu ya bahan-bahannya teman-teman sama alat yang dibutuhkan untuk membuat combro. Lanjut. Nah kita masuk ke proses pembuatan ini bagi teman-teman yang pengen Recook resepnya kita, bisa banget kalian perhatiin proses pembuatannya yang akan dijelaskan sama Kalisa Ayu. Baik, selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, parut singkong lalu peras menggunakan kain bersih untuk memisahkan air dari ampas agar air dari singkong berkurang. Yang ketiga, haluskan bawang putih dan ketumbar hingga halus. Yang keempat, tambahkan bumbu halus, parutan kelapa dan garam sesuai selera ke dalam adonan singkong. Yang kelima, tumbuk tempe hingga hancur. Yang keenam, haluskan cabai, bawang merah, bawang putih dan garam. Setelah itu, tumis hingga harum. Yang ketujuh, masukkan tempe, tambahkan sedikit air, gula jawa, garam dan penyedap rasa. Lalu tumis hingga matang dan air menyusut. Yang kedelapan, potong keju mozzarella menjadi beberapa bagian berbentuk kotak. Yang kesembilan, ambil adonan kulit secukupnya, beri isian oseng tempe dan keju mozzarella, kemudian bentuk lonjong dan pastikan isian tutup sempurna. Nah, seperti itu ya teman-teman proses pembuatan combro mozzarella kita. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman ini adalah proses pembuatan combro mozzarella. Yang pertama sih tadi sudah dijelaskan ya tahap-tahapannya, kita mulai mengarut singkongnya, terus kita peres itu singkongnya menjadi biar kering gitu ya adonannya, terus kita juga harus bumbu-bumbu gitu. Lanjut. Nah ini sama saja ya tadi, sama seperti proses pembuatan tapi ini berbentuk gambar gitu. Lanjut. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Kemarin teman-teman ada yang nyobain nggak? Nyobain siapa? Vivi, Gita, Nazil, enak gak? Enak. Kejunya molor gak? Molor. Enak ya. Rasanya tuh sebelum kalian makan combro, apa yang kalian pikir sebelumnya rasa combro itu gimana? Pasti itu kayak aneh gitu ya, rasanya apa sih, jadul banget. Ternyata setelah kita modifikasi dan menambahkan keju mozzarella ini jadi lebih wow gitu, lebih enak. Oke, nah ini adalah video testimoninya, tapi karena ada sedikit terkendala dalam penampilan video, kita akan menampilkannya melalui handphone saja. Silakan Atta. Iya teman-teman. Saya akan mencoba produk pembinaan dalam berapa? Teman-teman, jadi ini ada salah satu teman kita, Naya Ustria dari kelas 12A yang mencoba combro mozzarella.
kayak yang nggak terlalu medok tapi kayak enak tetap jadi kayak balance gitu sama kesatuan. So ini adalah makanan recommended banget sih buat kalian ini kalau dijual. Lalu ada testimoni juga dari teman kita yang bernama Muhammad Silva dan Indah Farida. Hai guys. Oke, mungkin itu dia ya. Nanti saya akan ambil secari kesimpulannya saja dari beberapa testimoni kita. Yang pertama dari Lala ya, ternyata combro itu singkong banget rasanya, tapi enak ya karena kita sudah modifikasi dengan keju yang molor seperti itu. Tadi kata Ida dan Zulfa juga ide ini out of the box banget dan kreatif banget. Ternyata makanan tradisional juga bisa loh kita modifikasi menjadi makanan modern seperti combro mozzarella ini. Oke, lanjut kita kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rara. Kemudian ada kesimpulan, combro mozzarella menjadi bukti bahwa makanan tradisional dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih modern. Dengan perpaduan bumbu tempe dengan mozzarella menghasilkan rasa yang lezat, gurih, dan disukai banyak orang. Produk ini memiliki kualitas yang baik serta tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Oke, itu dia presentasi hasil kerja kelompok 6 dalam melakukan makanan modifikasi combro mozzarella. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya karena kalian sudah memperhatikan dari awal presentasi hingga akhir. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.